Kita ke spot berikutnya di Balai Kota Jakarta, pemirsa. Tepat pada Kamis 19 November kemarin, tepat sudah setahun kepemimpinan Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Selama menjadi Gubernur DKI, Ahok mendapat banyak apresiasi dan kritikan dari kalangan masyarakat. Dan kita kembali ke Julita Talombanua terkait hal ini. Julita, kita kemudian mengingat 1 tahun ke belakang bahwa ada upacara yang sangat hikmat di Istana Merdeka melantik Gubernur Ahok. Waktu itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Seperti apa kemudian Anda melihat tingkat kepuasan masyarakat DKI Jakarta terhadap kinerja Gubernur Ahok selama 1 tahun ini? Carlos, tentunya kita tidak bisa memungkiri bahwa selama ini sudah banyak hal yang dibenahi oleh Gubernur kita Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang juga merupakan mantan Bupati Belitung Timur ini. Dan tentunya selain dari itu masih banyak saja tidak sedikit yang masalah-masalah tersebut yang hingga saat ini belum selesai, diantaranya adalah terkait dengan penyediaan transportasi massal. Menurut Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi, dari segi transportasi, tingkat kepuasan masyarakat masih di posisi paling bawah. Warga sekarang tidak puas dengan pelayanan transportasi. Warga DKI merasa tidak puas dengan pelayanan moda transportasi andalan Pemprov DKI Jakarta, yaitu bus Transjakarta. Sejumlah masalah yang ada pada alat transportasi diantaranya adalah bus yang tidak layak jalan, bus mudah terbakar, dan beberapa kasus pelecehan seksual serta headway atau jarak antar bus yang terlampau lama. Sementara bidang perizinan, pendidikan, dan kesehatan berada di nilai paling tinggi. Lebih lanjut, Hasan menjelaskan sampai detik ini belum banyak satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang bisa menyamakan dengan gerak langkah Ahok. Buktinya banyak lelang program yang gagal dan rendahnya serapan anggaran. Carlos, tadi sebelum saya memberitakan informasi bagi Anda, saya sempat berjalan di wilayah Balkot dan sempat bertanya kepada warga Jakarta yang datang ke sini. Dan di antara mereka kebanyakan sudah merasa puas dengan kepemimpinan Ahok. Dan ada beberapa bidang yang diakui memang meningkat selama ini, di antaranya adalah soal kesehatan, ekonomi, transportasi, dan juga pendidikan. Dan berikut informasinya. Kalau saya sejauh ini cukup puas dengan kepemimpinannya yang lumayan terbuka gitu kan, terus sekarang juga Balai Kota bisa dikunjungin sama anak-anak waktu Sabtu dan Minggu dibuka untuk kunjungan umum, jadi masyarakat juga bisa tahu Balai Kota itu seperti apa gitu. Cukup puas sih Mbak, terutama bidang kesehatan kali ya, dengan program pertama dulu Jakarta Sehat ya, sekarang BPJS jadi BPJS, dan lumayan terbantu banget sih untuk rakyat kecil gitu kan, jadi disubsidi biaya kesehatannya gitu sih. Mungkin cuma saya menilainya arogannya aja. Iya, cara komunikasinya mungkin ya, namanya masih muda ya, emosinya meluap-luap sehingga kadang-kadang tidak terkontrol kata-kata yang itu aja. Saya sebagai orang tua kan melihat seperti itu. Nah, pemirsa, hari ini tepat Basuki Cahayapurnama telah setahun memerintah DKI Jakarta, yakni pada 19 November 2014 lalu. Pria yang akrab disapa Ahok itu naik pangkat menggantikan Jokowi yang mundur dari kursi gubernur setelah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam setahun masa kepemimpinannya, Ahok mengakui masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi, terutama transportasi umum dan kepegawaian atau birokrasi di Pemprov DKI Jakarta. Hari ini genap setahun Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memimpin kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengakui dalam setahun ia memegang tampuk kepemimpinan di Jakarta, pemerintah ibu kota belum berjalan secara maksimal. Ahok mengatakan salah satu permasalahan ibu kota yang masih menjadi pekerjaan rumah baginya adalah ketersediaan transportasi massal yang dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan. Ahok berencana segera menggabungkan bus-bus angkutan umum untuk diintegrasikan dengan jalur busway.
Ahok pun berharap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP dapat menetapkan sistem rupiah per kilometer di seluruh jalan yang ada di Jakarta. Enggak, kita udah bilang semua kita akan bikin di bawah Transjakarta. Supaya kamu nggak usah ngetem, nggak usah nunggu penumpang, kamu jalan aja, kita bayar rupiah per kilometer. Cuma kan beberapa menolak, nah kita tunggu beli bus. Kalau busnya udah cukup, yang nggak mau ikut ya akan selesai sendiri dia. Selain permasalahan transportasi publik, Ahok juga akan membenahi permasalahan birokrasi yang ada di tubuh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Ahok, di sektor kepegawaian masih banyak dinas yang tidak mengetahui skala prioritas dan berlaku curang. Ia juga menekankan akan memberlakukan e-budgeting agar sistem anggaran semakin transparan. Tahun depan, Ahok berencana tidak hanya akan menstafkan pegawai yang nakal, tapi juga mencoret seluruh tunjangannya. Ia mengklaim hal tersebut akan menjadi salah satu penghematan. Tahun depan, kalau saya sampai menstafkan orang yang berbuat nggak betul, saya akan coret seluruh TKD-nya. Jadi walaupun tidak bisa memecat dia sebagai PNS, dia sebetulnya udah kayak pensiun, gaji 3-4 juta aja. Kalau gaji 4 juta suruh masuk kerja tiap hari, kamu biasa naik mobil enak, kamu nggak sanggup loh naik bus, naik taksi. Kalau kamu 45 hari nggak masuk, ya saya akan berhentikan sebagai PNS. Nah kalau saya bisa berhentikan, istilahnya tidak memberikan TKD sampai 10.000 orang yang malasnya nggak jelas, saya bisa hemat 1 triliun lebih loh. Ahok berharap kedepannya pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpinnya akan berjalan dengan lebih baik. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.